Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak PLT Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 37 Jakarta. Yang saya hormati Bapak narasumber kita, Bapak Aswani, SPD. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan berkatnya. Akhirnya di kesempatan kita kali ini kita bisa berkumpul dalam acara yang baik ini. Sebelumnya perkenalkan, saya Ratna Stianingsih. Di sini saya selaku moderator dalam kegiatan untuk pembahasan ya modul budaya positif. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Kita di sini akan melakukan kegiatan dalam rangka pembahasan Pak Aswani sebagai guru penggerak ya, calon guru penggerak. Setelah saya searching ya, guru penggerak itu apa? Ada tadi saya searching sedikit untuk memberikan gambaran sedikit ya bahwa guru penggerak ini adalah program khusus ya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek dan Teknologi ya, bahwa di dalam laman Kemendikbudristek, jadi guru penggerak ini nanti dia akan bertugas untuk menggerakkan komunitas belajar ya, menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan di wilayahnya. Dan nanti seorang guru penggerak ini akan menjadi pengajar praktek baik ya bagi rekan guru lain terkait dengan pengembangan pembelajaran di sekolah. Kemudian guru penggerak ini juga bertugas untuk mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah, kemudian membuka ruang diskusi positif dan ruang kolaborasi antara guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi pada intinya bahwa guru penggerak itu nanti akan menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong berjalannya ekosistem pendidikan di sekolah dengan baik. Begitu ya Bapak ya. Mungkin sebelum kita mulai langsung dari pembahasan budaya positif ini, mungkin ada sedikit. Nah, saya boleh memperkenalkan narasumber kita ya untuk kali ini. CGB-nya di sini ada Bapak Muhammad Aswani. Beliau lahir di Jember ya 19 September tahun 1985. Jadi di bulan ini beliau akan berulang tahun. Seperti nama sekolah kita ke-37 ya, beliau adalah calon guru penggerak angkatan 5 di Provinsi DKI Jakarta. Sedikit informasi pribadi, mungkin Bapak Aswani ini sudah punya istri ya, punya anak juga ya Bapak ya. Baru 4. Insya Allah nanti kalau sudah jadi nambah, asli nambah. Baik, ini agendanya sudah, kemudian sudah pembukaan, sudah perkenalan, berarti kita bisa langsung ya Pak ya untuk presentasi konsep. Disilakan kepada Bapak Muhammad Aswani untuk mempresentasikan tentang modulnya. Terima kasih, silakan Pak. Baik, mohon izin berdiri ya, karena saya laki-laki ya, kebiasaan berdiri. Saya awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia ya. Jadi di kurikulum Merdeka atau kami di guru penggerak itu salamnya jadi salam sehat dan bahagia. Jadi semuanya dilatar belakangi dari konsep Ki Hajar Dewantara. Mungkin kita mengenal ya, waktu SD, terutama yang di SD negeri itu ada Tuturi Handayani. Secara umum lengkap ada konsep filosofis dari Ki Hajar Dewantara, ing Arsa Suntulodo, ing Madya Mangunkarsa, Tuturi Handayani. Jadi yang diambil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu Tuturi Handayaninya, padahal seharusnya itu utuh. Kemudian di dalam filosofi konsep dari Ki Hajar Dewantara, guru pendidikan Indonesia, itu tugas pendidik adalah menuntun murid ya. Jadi diksi yang digunakan kembali lagi ke murid. Nanti kalau RUU-nya muncul jadi pelajar
Jadi kita kan seringkali menggunakan banyak diksi ya untuk penyebutan siswa kita. Dulu zaman saya waktu masih imut-imut itu siswa dan siswi. Kemudian ada peserta didik. Jadi di undang-undang guru dan dosen itu muncul peserta didik. Kemudian di guru penggerak muncul murid. Nah, kemarin saya baca di RUU ternyata diganti dengan diksi pelajar, ya, diksi pelajar. Nah, ini sesuai dengan filosofi Ki-Hajar Dewantara yang tadi saya sebutkan, bahwasanya guru tugasnya menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kita sudah tidak bisa kemudian berpikir bahwasanya murid kita masanya nanti ketika mereka sudah keluar dari dunia pendidikan sama seperti masa kita, sehingga tidak bijak rasanya kemudian ketika kita mengajarkan hal-hal yang sama dengan yang kita dapat saat di sekolah. Harusnya kita mengajarkan hal lebih supaya mereka nantinya itu bisa bertahan hidup di dunia mereka. Jadi kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Berikutnya agar apa? Agar nantinya mereka mendapatkan keselamatan dan juga kebahagiaan setinggi-tingginya. Jadi tidak setengah-setengah, tapi keselamatan dan kebahagiaan itu harus sampai puncaknya. Itu tugas kita. Makanya ada sebuah cerita, kalau kita analogikan murid kita itu seperti gelas. Gelas itu kan bentuk dan ukurannya itu bermacam-macam. Tugas guru adalah membuat gelas itu jadi penuh. Tidak boleh kemudian gelas yang besar diberi air setengah, atau gelas yang kecil itu diberi air setengah, sehingga kemudian murid tidak bisa mengoptimalkan kemampuannya. Itu. Berikutnya ini filosofi yang kemudian diambil. Jadi guru oleh Ki-Hajar Dewantara itu dianalogikan sebagai petani yang menyiapkan benih. Ketika kita menyiapkan benih berarti harus banyak hal yang dilakukan. Kita harus melihat tanahnya, kemudian mencoba memupuk tanah itu agar nantinya benih yang kita semai itu bisa menjadi benih terbaik dan unggul. Guru juga seperti itu. Jadi ketika mengajar, belajar, harapannya tidak kemudian mengajar dengan seadanya, ya, tapi harus benar-benar menyiapkan murid-murid kita sesuai dengan tujuan pembelajaran. Jadi mereka harus benar-benar mampu mengoptimalkan kemampuannya. Bahkan nanti ke depan pembelajaran itu harus berdiferensiasi. Guru harus banyak memberikan alternatif pilihan. Terkait dengan apa? Yang pertama sumber belajar, kemudian minat, sehingga tidak boleh lagi kemudian di RPP bahkan guru hanya menuliskan tagihannya hanya misalnya video saja, atau kemudian infografi saja, atau sekadar poster. Itu tidak boleh satu-satu seperti itu. Jadi harus banyak pilihan disesuaikan dengan minat. Jadi nanti kedepannya kegiatan pembelajaran itu harus benar-benar berdiferensiasi. Baik, selanjutnya terkait dengan kegiatan kita hari ini, yakni pengimbasan budaya positif. Ada beberapa tahapan. Di judul saya di awal, coba ulangan. Itu saya buat subjudulnya memberikan apresiasi murid tanpa mereduksi prestasi dan karakter positif diri. Kita tahu ya, beberapa kali di sekolah kita murid yang memiliki prestasi menonjol itu selalu diberikan apresiasi. Apakah itu kemudian baik bagi murid tersebut atau sebaliknya, atau dalam momentum lain ketika murid melanggar peraturan, ya, murid itu dihukum. Bahkan hukumannya kadang tidak relevan, ya, kadang tidak relevan. Contoh misalnya murid terlambat, dia diminta membersihkan toilet, ya. Harusnya kalau kita membuatnya secara balance, secara seimbang, murid yang terlambat berarti dia harus menambah jam pulangnya sesuai dengan keterlambatannya. Jadi murid yang terlambat 30 menit berarti dia harus menambah jam pulang, ya, 30 menit setelahnya. Harusnya kalau kita berbicara konsekuensi seperti itu, sehingga kemudian balance, ya, ada keseimbangan. Tapi karena faktor A, B, dan C, akhirnya itu belum dilakukan. Tapi kedepannya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menginginkan itu.
Berikutnya, nah ini terkait dengan perubahan paradigma ya. Jadi saya sampaikan secara sekilas dulu waktu kami daftar guru penggerak. Jadi di SMA Negeri 37 ini di DKI Jakarta dapat kesempatan di angkatan 5. Sebelumnya ada angkatan 1 sampai 4, tapi bukan untuk DKI Jakarta, tapi untuk di luar DKI Jakarta. Baru angkatan 5 dan 7 itu ada kesempatan guru di DKI Jakarta. Nah, itu kami ada 7 saat itu, tapi kemudian yang nyangkut ada 3 orang, saya, Pak Rifai dengan Bu Catur. Pak Rifai dengan Bu Catur dapat amanah di P3K. Beliau saat ini keduanya mengajar di jenjang rendah, itu di SD ya. Pak Rifai di Jakarta Timur, Jakarta Pusat, kemudian Bu Caturnya di Jakarta Timur. Jadi saya satu-satunya. Harusnya di Jakarta Selatan ini SMA Negeri 37 Jakarta yang banyak guru penggeraknya. Jadi beruntunglah Bapak Ibu yang berada di sini ya, tidak memilih SMA 8 ya. Karena baru 1 guru penggeraknya. SMA 26 tidak ada. Kemudian SMA 79 tidak ada juga. SMA 55 baru dapat 1 karena sebelumnya dari Yaskorbi itu ada yang masuk ke SMA 55. Jadi 37 paling banyak ya. Ini pamer atau riak ya. Keduanya mungkin. Baik, ini akan ada kegiatan ya terkait nanti perubahan paradigma. Jadi kami di guru penggerak itu nanti diminta untuk mengawal transformasi pendidikan. Jadi sudah tidak ada ya guru yang kemudian biasa-biasa saja di kurikulum merdeka. Ya apalagi guru-guru yang nanti baru masuk ya di sekolah-sekolah, harapannya membawa misi yang luar biasa agar menjadi bagian penting dari transformasi pendidikan di Indonesia. Baik, sebelum nanti kita akan eksplorasi lebih dalam, ini ada kegiatan ya. Bapak Ibu bisa membaca kegiatannya. Tolong Bu Ratna bisa dibagi kertas yang sudah saya siapkan. Jadi silakan nanti kertas itu Bapak Ibu sobek ya, Bapak Ibu sobek, kemudian Bapak Ibu tuliskan hal yang paling berharga ya, hal yang paling berharga, kemudian digenggam. Teman yang lain ya, yang di sebelahnya nanti bisa mencoba merebutnya ya, mencoba merebutnya. Jadi Bapak Ibu tulis sesuatu yang benar-benar paling berharga ya, di sana silakan langsung dituliskan. Boleh satu pasang menulis satu ya, jadi nanti satu yang menulis hal yang paling berharga, yang satu yang coba merebutnya ya. Jadi hal yang paling berharga nanti silakan digenggam yang erat ya. Jadi kalau itu diambil oleh orang lain, sepertinya kalian merasa Bapak Ibu merasa tidak rela ya. Silakan ditulis terlebih dahulu. Ya, ditulis. Bebas kan? Ya, yang bebas apapun yang ditulis, tapi hal yang paling berharga. Ya, hal yang paling berharga. Ya, ya silakan ditulis, kemudian diremukan dan digenggam. Ya, nanti teman yang lain bisa kemudian mencoba merebut. Ya, betul. Apapun itu yang pasti harus yang berharga ya. Kemudian letakkan nanti di salah satu tangan dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala ya, jadi digenggam. Teman Anda yang ada di sampingnya nanti mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Silakan ya, yang benar-benar berharga ya, tolong yang benar-benar berharga. Bebas. Bagaimana? Harus benda mati. Oh, tidak harus benda mati, apapun itu ya, apapun itu. Oke, sudah, nanti bisa gantian satu orang menggenggam, yang lain merebut ya. Jangan sampai ini direbut oleh teman kalian ya, hal yang berharga ini ya. Misalnya laki-laki, jangan-jangan pada menuliskan istri yang soleha ya. Gak boleh direbut oleh orang lain misalnya
Baik, kalau sudah nanti saya hitung 1 sampai 3 ya, 1 sampai 3. Nanti saya minta testimoni ya, saya minta testimoni. Baik, sudah siap? Sudah digenggam? Baik, 1, 2, 3. Oke, ya. Bisa? Baik, saya hitung sampai 5 untuk menyelesaikan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah selesai. Baik, silakan satu orang untuk menyampaikan testimoni ya, untuk menyampaikan testimoni sesuatu yang berharga itu mengapa tidak boleh direbut oleh orang lain atau dimiliki oleh orang lain. Silakan, siapa? Karena nanti yang maju memberikan testimoni akan saya ucapkan terima kasih. Oke, yang pertama diawali, oh ya 2 ya, 1 laki-laki, 1 perempuan saja. Ya. Baik, yang pertama yang laki-laki dulu, Pak Dani ya, bagian yang menyapa itu ya, apa namanya, yang menggenggam sesuatu yang berharga. Silakan Pak Dani. Diri dulu. Berdiri, Pak Dani laki-laki ya. Laki-laki biasa berdiri. Iya, bisa berdiri. Ya, jadi kalau saya menuliskannya, sudah saya lihat dulu. Kan tulis apa? Kembali. Mana? Kok hilang? Oh ini Mas. Iya, iya. Yang saya tuliskan yang paling berarti itu keluarga. Keluarga. Mengapa kemudian ketika direbut oleh orang lain tidak diperbolehkan, Pak? Ya nggak boleh dong. Iya. Kan berharga. Kalau nggak berharga baru boleh ambil orang lain. Oke. Gitu. Sudah Pak Dani? Udah kayak gitu. Oke, baik, kita beri tepuk tangan untuk Pak Dani. Oke, berikutnya yang perempuan diwakili siapa? Siapa yang tadi menggenggam sesuatu? Ayo Bu Tia. Tia, oh Bu Tia. Oke, silakan Bu Tia, sampaikan apa yang paling berharga dalam diri Ibu yang Ibu tulis. Kemudian mengapa orang lain tidak boleh merebut atau memilikinya? Silakan Bu Tia. Saya di sini nulisnya orang tua. Karena kan orang tua yang lahirin, yang ngurus kita, yang rawat, yang bimbing sama ngasih uang gitu Pak. Jadi kalau direbut ya nggak boleh. Oke. Terus saya nggak tulis orang tua ya? Baik, kita beri tepuk tangan untuk Bu Tia. Kita sudah mendapati ya tadi banyak hal yang berharga dalam diri kita dan kita akan mati-matian mempertahankan itu dari gangguan orang lain. Oke, berikutnya. Baik, ini ada beberapa ilusi ya. Ilusi itu hayalan atau sesuatu yang hanya ada di angan-angan ya. Ilusi kontrol. Yang pertama, hayalan guru mengontrol murid. Jadi guru berpikir ketika kemudian saya datang di kelas, saya bisa mengendalikan apapun terkait dengan murid saya, berarti saya anggap kegiatan saya di kelas berhasil. Ya, itu ilusi, sebetulnya itu hayalan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ini kita harus melihat ya, siapa orang yang memiliki tingkat kognitif pengetahuan tinggi, mungkin dia akan bisa melesat ya. Tapi kemudian yang memiliki tingkat pemahaman rendah, wah itu malah akan jadi depresi. Padahal murid kita itu sangat beragam ya, harusnya kita membuat nyaman keduanya ya, membuat nyaman keduanya. Tapi itu sudah tidak boleh ya, kita berpikir bahwa wah ini kita kritik saja supaya nanti meningkat kualitasnya. Nah, itu kita harus melihat siapa murid kita. Berikutnya, hayalan bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ketika kemudian kita memberikan penguatan, boleh jadi ya itu akan meningkatkan kinerja mereka. Tapi bisa jadi itu akan membuat mereka jadi terlena. Ya, akhirnya kemudian mereka tidak berkualitas lagi.
ya, atau bahkan sebaliknya dia nanti akan memberikan berharap. Dia datang ke kelas, semoga saya nanti mendapatkan pujian, semoga saya nanti mendapatkan penghargaan dari guru. Dan bayangkan kalau ternyata penghargaan itu tidak diberikan, dia akan merasa aneh. Ya, kenapa saya sudah berusaha keras, saya sudah di tepat waktu, kok hari ini saya tidak diberikan pujian? Nah, itu harus Bapak Ibu pertimbangkan ketika memberikan penguatan. Berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, guru dianggap orang dewasa. Ya, kemudian guru bisa memaksakan apapun kepada anak-anak kita. Kita kan seringkali terjebak pada konten. Misalnya kita memiliki KD 16 misalnya dalam satu semester, kita berupaya supaya KD itu, karena sudah kita rencanakan dalam program semester, harus semuanya dilahap oleh anak-anak kita. Kita tidak pernah memikirkan mereka paham atau tidak. Yang penting tugas kita sebagai guru itu tercapai karena semua KD yang direncanakan dalam program semester semuanya tuntas. Apakah seperti itu? Dalam teori kontrol itu dianggap ilusi. Berikutnya, nah ini kita coba membuat komparasi ya antara teori kontrol dan juga SR ya, stimulus respon. Di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon yang sudah mungkin jarang digunakan, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi semua orang harus sesuai dengan keinginan kita. Kalau tidak, berarti dia orang yang di luar kita. Kita seringkali tidak bisa menerima pendapat orang lain, tapi pendapat kita harus coba diyakini oleh orang lain atau diterima. Berikutnya di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Anak membuat masalah itu pasti punya tujuan, sehingga harusnya kita gali mengapa dia melakukan itu, bukan kemudian memvonis, menghakimi kalau hal yang dilakukan itu salah. Anak yang terlambat pasti dia punya alasan, dia punya argumentasi mengapa kemudian dia terlambat datang ke sekolah. Anak yang diem saja di kelas itu pasti juga punya sesuatu yang bisa diungkapkan. Tapi dalam teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi anak-anak yang kemudian berbeda ya dalam artian negatif itu kemudian dianggap oh ini anak bermasalah. Bahkan kemudian beberapa guru seringkali curhat ke kami di kesiswaan, tolong Pak anak ini ditangani, anak ini saya aja diam saja, tidak ada respon. Kemudian saya tanya beralasan tidak tahu. Nah seperti itu. Berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi yang tahu apapun tentang diri kita itu ya kita sendiri. Makanya jangan sampai kemudian kita terjebak pada omongan-omongan orang lain. Misalnya kita melakukan hal yang baik, misalnya masuk kelas selalu tepat pada waktunya. Beberapa siswa, ya ini saya dapati beberapa murid kadang tidak nyaman. Gurunya memberikan teladan yang baik dengan datang tepat waktu, ternyata kadang malah jadi bahan omongan. Harusnya itu tidak kemudian menyurutkan kita untuk tetap melaksanakannya. Atau bahkan beberapa guru ya seringkali, bapak ini kok seringkali datang tepat waktu ya, santai saja lah ya, Belanda masih jauh ya, kayak gitu. Nggak relevan akhirnya ungkapan-ungkapannya. Berikutnya di dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tapi di stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, murid harus menyesuaikan dengan kemauan saya. Ya, kalau saya beri tugas berarti tugasnya harus dikerjakan. Bahkan kalaupun waktunya sempit, misalnya hanya memberikan waktu 1 jam pelajaran, ya selesai ya harus selesai. Setelahnya saya tidak akan terima atau diberi catatan. Ya, seperti itu. Itu kalau menggunakan teori stimulus respon. Berikutnya kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Nah, seringkali sekarang terutama di dunia pendidikan itu sudah tidak populer ada kompetisi.
Yang ada adalah kolaborasi. Artinya apa? Kalau mau sukses jangan sendirian. Kalau sukses ya harus sukses bersama. Beda kebahagiaan rasanya ketika semua siswa di kelas kita itu semuanya memiliki prestasi. Tapi kalau yang berprestasi hanya 1, 2, 3 seperti sistem ranking itu, berarti kan antitesisnya sisa dari murid kita yang banyak itu tidak berprestasi. Bayangkan beberapa siswa kemudian merasa, aduh saya tidak berprestasi, saya tidak masuk ranking, saya biasa-biasa saja. Padahal tujuannya kan tidak seperti itu. Kalau kita menggunakan analogi gelas di awal itu, siswa dengan ukuran gelas bagaimanapun harus kita buat penuh. Mengapa? Karena murid kita itu pribadi yang unik. Mungkin dia tidak bisa di bahasa Indonesia, tapi ternyata di hal lain dia bisa. Ya, contoh ya, karena siswanya tidak ada di sini misalnya, sang elang ya. Sang elang itu di kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia itu belum bisa mengikuti secara baik, tapi ternyata beberapa kali di kegiatan taekwondo, bahkan terakhir itu di tingkat internasional di Malaysia, dia mendapatkan juara. Seperti itu. Oleh karena itu kita harus benar-benar memahami keunikan murid kita. Berikutnya teori kontrol yang terakhir, model berpikir menang-menang. Jadi semuanya menang. Seperti misalnya ketika kita memiliki siswa bermasalah, ya memiliki siswa bermasalah, bagaimana kemudian siswa tersebut dapat belajar dari kesalahan yang diperbuat. Jangan sampai kemudian dia merasa ada tekanan, oh saya berbuat salah, saya berarti murid yang berbeda dari yang lain, sehingga kemudian depresi dan akhirnya dia akan mencoba-coba melakukan kesalahan yang lain. Tapi ketika dia menyadari kalau dia salah dan dia tidak akan mengulangi, itu nilainya akan berbeda. Oh saya tempo hari sudah berbuat salah dan saya menyadari itu, berarti saya tidak boleh mengulanginya. Di teori SR ya, stimulus respon, itu modelnya itu adalah menang kalah. Guru yang tadi kemudian menghukum itu merasa menang, saya didaya, saya lebih hebat dari murid saya, muridnya akan terintimidasi karena hukuman yang diberikan oleh gurunya. Berikutnya, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi ada perbedaan paradigma terkait dengan disiplin ya. Kalau kita kembali ke zaman Plato dan Socrates, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Harapannya anak itu bisa belajar dari apapun yang diberikan oleh gurunya ya, seperti itu. Makanya kegiatan pembelajaran itu harus memiliki kesan, sehingga dari kesan akan timbul pengetahuan. Kalau sudah menjadi pengetahuan, kapanpun dia nantinya akan membutuhkan, itu akan mudah untuk diaktualisasikan. Seperti itu. Selama ini kesan kita ya terkait dengan disiplin itu ini di yang merah itu di bagian keempat, disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Saya akan mendisiplinkan anak, atau mungkin zaman saya itu ada sampai muncul diksi ada polisi disiplin. Jadi polisi yang membuat warganya jadi patuh. Ya, jadi kalau ada kasus-kasus langsung ada guru yang menjadi bagian dari polisi disiplin untuk mengeksekusi. Ya, seperti itu. Jadi kemudian maknanya jadi bergeser. Padahal harusnya dengan berdisiplin itu murid jadi bisa belajar tentang kesalahan-kesalahannya. Berikutnya, nah ini yang tadi juga saya sampaikan di awal berhubungan dengan teori motivasi perilaku manusia, dibagi menjadi dua. Yang pertama motivasi eksternal dan yang kedua motivasi internal. Mana motivasi terbaik nanti kita akan eksplorasi. Yang pertama motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan ya atau hukuman. Biasanya orang, oh saya hadir tepat waktu, saya mengumpulkan tugas supaya tidak dihukum oleh guru saya. Kan ada juga yang seperti itu. Jadi niatnya bukan untuk belajar, tapi supaya tidak dihukum atau bahkan untuk mendapatkan nilai. Berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau lembaga.
Sudah, saya belajar rajin, nanti kalau ada pemeringkatan biar saya dapat hadiah. Nah, seperti itu. Berikutnya yang ini harusnya dipilih adalah motivasi internal. Ini menjadi tujuan dari disiplin positif. Untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Jadi harapannya nanti murid-murid itu memiliki kesadaran, saya belajar untuk mengubah perilaku saya dari yang belum tahu menjadi tahu, dari yang belum baik menjadi lebih baik. Harapannya ada kesadaran itu. Berikutnya, nah ini konsep merdeka, ya, terutama yang mengajar kelas 10. Sebetulnya merdeka yang kemudian diwujudkan dalam kurikulum Merdeka Belajar itu apa? Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat memerintah diri sendiri. Jadi harusnya nanti murid-murid kita itu termasuk murid-murid yang merdeka. Mereka bisa menyalurkan apapun sesuai dengan bakat dan minatnya. Makanya tadi di awal saya mencontohkan, jadi guru harus membuat strategi fleksibilitas terkait dengan sumber belajar. Jangan sampai kemudian di sekolah hanya kemudian membuat misalnya mengajar puisi, hanya membawa puisi yang sudah di-print kemudian dibagikan. Kemudian bagaimana kemudian kita mengakomodasi gaya belajar murid misalnya yang memiliki gaya belajar auditori. Misalnya dia baru paham ketika mendengar, atau beberapa murid kita ada yang memiliki gaya belajar audiovisual. Dia bisa memahami yang kita sampaikan ketika dia melihat tayangan dan juga mendengarnya. Jadi oleh karena itu sekali lagi terkait dengan sumber belajar, terkait dengan penugasan-penugasan itu guru harus memiliki fleksibilitas yang tinggi. Berikutnya, nah ini berhubungan dengan keyakinan kelas. Mengapa kemudian tidak perlu ada aturan tapi keyakinan kelas? Kemudian hukuman dan penghargaan itu efektif atau tidak? Ini ada beberapa pertanyaan pemantik. Coba yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin ada yang mau menyampaikan mengapa kita harus menggunakan helm? Silakan, siapa? Oke, silakan Bapak. Mantap. Kenapa kita harus menggunakan helm bila menggunakan karena kan di jalan kita nggak tahu ya Pak, bakal ada kejadian apa. Kalau lagi apes mungkin kita bisa jatuh, tabrak, entah motor kita tiba-tiba rusak terus kita jatuh, kepleset atau jalan licin. Itu kan yang paling harus pertama ya kepala. Kalau kepala kita udah rusak ya rusak semua. Maka itu harus pakai helm ya kepala kita nggak rusak, jangan sakit seperti itu. Oke, baik, terima kasih Pak Abi. Ya, itu jawaban yang harusnya menjadi dasar ya. Mengapa kita harus menggunakan helm? Bukan karena kita takut ditilang polisi. Ya, kalau kita takut ditilang polisi, nanti di hari berikutnya kita sebelum menggunakan helm kita akan melihat kondisinya. Kira-kira ada polisi atau tidak? Kalau tidak ada, saya tidak akan menggunakannya. Atau bahkan dengan alasan lain, rambut saya sudah disisir misalnya, atau beberapa mungkin beralasan misalnya yang naik Gojek online ya, ditawari ya, Gojek seringkali menyampaikan ya, pakai helm atau tidak Bapak Ibu ya, karena melihat rambutnya ya, akhirnya kemudian udah usah makan sudah dekat. Padahal kalau tadi disampaikan Pak Abi, kalau helm itu menjadi alat untuk pelindung diri terutama kepala, harusnya apapun itu ada polisi atau tidak kita harus tetap menggunakan helm. Berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Beberapa akan berpikir karena itu instruksi dari pemerintah, kalau tidak nanti saya akan ditegur atau minimal orang lain akan menyalahkan saya karena saya tidak melakukan aturan 3M. Nah, seperti itu. Padahal harusnya kan tidak seperti itu ya. Kalau kita coba otokritik, berkaca pada diri kita sendiri, itu kan sebetulnya untuk melindungi diri kita ya, supaya kita tidak terjangkit virus.
Berikutnya, yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Misalnya, beberapa kan ada yang mancing-mancing, ya kadang ya. Beberapa ada yang mancing-mancing. Oh, saya datang lebih dulu ya, supaya nanti barangkali ada door prize ya yang menyatakan yang datang lebih dulu akan mendapatkan hadiah. Nah, itu saya dapat kena. Atau ada yang mancing-mancing, saya datang terakhir saja. Ya, supaya nanti saya tampak lebih menonjol dan disebut nama saya. Nah, seperti itu misalnya. Ada juga pada niatannya kalau kita ikut pelatihan, ya niatnya untuk belajar. Jadi kita harus kemudian datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Itu. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai dan keyakinan lebih menggerakkan. Jadi segala hal kalau yang datang itu dari lubuk hati terdalam, itu akan proses manifestasinya dalam tindakan itu akan lebih nyaman. Kita tidak perlu kemudian digerak-gerakkan oleh Pak Dani di tim kurikulum untuk mengajar tepat pada waktunya. Kan ada ya, ada beberapa guru sudah waktunya masih kemudian menyiapkan banyak hal, padahal sebelumnya tidak mengajar. Loh, waktu mengajar itu waktu longgar itu apa yang dilakukan ya? Jadi biar ada aktivitas seolah sibuk sehingga mendapatkan permakluman dari tim kurikulum untuk datang terlambat ke kelas. Harusnya kalau konteks kita melayani peserta didik atau murid secara prima, harusnya bel berbunyi ya kita harus masuk ke kelas. Berikutnya, nah ini, coba di sini ada beberapa kesepakatan ya, kelas dan juga ada keyakinan. Jadi sekali lagi keyakinan itu harus menimbulkan kebajikan universal atau kebajikan-kebajikan yang disepakati bersama. Coba dilihat dari kontennya, baik itu sebelah kiri dan sebelah kanan, kira-kira yang berbentuk keyakinan yang di dalamnya ada nilai-nilai baik yang mana, Bapak Ibu? Yang mana? Yang A atau B? Yang B ya, yang B di sana terlihat ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi, itu kebajikannya. Kami murid yang semangat dalam belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Itu banyak hal kebajikan yang itu bisa menjadi keyakinan kelas. Jadi kemudian kita tidak perlu mengingatkan berkali-kali. Oh, kita harus saling menyayangi, kita harus semangat dalam belajar karena sudah menjadi keyakinan dari masing-masing murid. Keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan semua warga yang ada di kelas. Jadi tidak kemudian dari guru. Ya, kalau dari guru itu kecenderungan berbentuk aturan. Jadi kamu kalau ada tugas harus dikumpulkan tepat pada waktu. Kalau saya mengajar jangan sampai ada yang izin keluar. Kalau saya mengajar semuanya diam. Wah, itu kan aturan-aturan dari guru. Harapannya itu tidak terjadi. Jadi sekali lagi kita harus menggali lebih dalam ke murid-murid kita untuk mereka punya keyakinan bahwasanya nilai-nilai kebajikan universal di kelas itu perlu sekali lagi ditegakkan. Berikutnya, Bu. Oke, ini ada aturan di sebelah kiri, di tabel sebelah kiri dari pandangan kita. Kemudian di sebelah kanan ada keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai baik yang muncul apa? Bapak Ibu, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikannya apa yang muncul? Seseorang yang kalau selalu mengembalikan ke tempatnya bertanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nilai apa tuh? Saling menghargai. Berikutnya hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Yang muncul nilai apa? Nilai kedisiplinan. Atau disiplin tidak lagi seperti itu ya. Kalau konteksnya belajar. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oke, kedisiplinan atau kepatuhan. Dilarang melakukan kekerasan. Nilai apa? Yang muncul kira-kira dilarang melakukan kekerasan. Bukan kekerasan suara ya, kadang guru seringkali mau melesetkan anak-anak ya, anak yang ramai sekarang dilarang melakukan kekerasan.
dia bersuara keras dianggap kekerasan ya. Bisa nilai kasih sayang ya, dilarang menggunakan narkoba, itu muncul nilai keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini apa? Nilai kesabaran, ketabahan. Gunakan masker, nilai kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, nilai keselamatan. Selanjutnya, nah itu beberapa nilai akhirnya dimunculkan. Ada tanggung jawab, kesehatan, menghormati orang lain, keselamatan, keamanan dan sebagainya. Selanjutnya, Ibu, nah ini ada sebuah frasa ya, ada sebuah gabungan kata judulnya dihukum oleh penghargaan. Sehingga nanti sekali lagi kita akan mengetahui sebetulnya penghargaan yang kita berikan itu menjadi sesuatu yang benar-benar bisa menghargai murid kita atau bahkan menghukum mereka. Terkait dengan penghargaan pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita memberikan penghargaan, boleh jadi ya anak itu akan terlena dari penghargaan yang diberikan. Coba kita cek ya murid-murid kita ya, yang kemudian mereka mendapatkan juara, mendapatkan medali, kemudian kita apresiasi. Ternyata di kegiatan berikutnya mungkin karena mereka sudah puas, alhamdulillah nama saya sudah muncul, saya sudah dilihat oleh banyak rekan saya. Akhirnya kemudian tidak ada peningkatan prestasi di momentum-momentum kegiatan berikutnya. Memang akan menyamankan ya, anak itu puas, kemudian terkait dengan program sekolah juga dijalankan. Tapi bagaimana ke depannya? Itu yang kita pikirkan ketika kita memberikan penghargaan. Berikutnya penghargaan itu menghukum. Menghukum siapa? Menghukum orang yang tidak dapat penghargaan. Jadi kita bayangkan ketika kemudian di kelas saja kita memberikan apresiasi ya kepada anak kita, oh mantap, kemudian kita tulis nilainya 100 misalnya. Bagaimana kemudian dengan anak kita yang tidak dapat 100? Aduh kok saya tidak dapat 100 ya? Berarti saya digolongkan murid yang biasa-biasa saja. Akhirnya sugesti itu akan muncul, ya sudah, besok-besok ya seperti itu lagi, karena ternyata dia tidak menjadi bagian orang yang dapat penghargaan. Kita bisa membayangkan ketika kemudian satu kelas ternyata dapat semua, ya itu kan jauh lebih baik. Makanya kemudian sistem kompetisi itu sekarang sudah ditinggalkan oleh orang negara-negara yang maju pendidikannya. Di Finlandia juga sudah tidak ada. Di Jepang sistem pemeringkatan di kelas itu juga tidak ada. Yang suka meringkat itu siapa coba? Amerika ya. Segala hal diperingkat di sana ya. Wanita cantik diperingkat, guru diperingkat, semuanya diperingkat di Amerika. Tapi di negara-negara maju yang secara pendidikan itu sudah baik, sistem pemeringkatan di kelas itu sudah mulai dikurangi. Yang ada adalah kolaborasi. Kalau sukses ya sukses bersama, jangan sukses sendiri-sendiri. Berikutnya penghargaan mengurangi ketepatan. Nah ini sudah ada risetnya, ini sudah ada penelitian. Saat itu penelitiannya berbunyi seperti ini. Silakan kalian tebak gambar di depan. Akhirnya guru tersebut menyampaikan kalimat seperti ini sebelum dimulai. Siapa yang menebak secara tepat akan saya beri penghargaan. Ternyata beberapa murid yang motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, ternyata dia memilih dengan tidak tepat. Itu ada risetnya, nanti akan saya sampaikan hasilnya. Berikutnya penghargaan tidak efektif ya, itu terkait dengan motivasi tadi. Mungkin jangka pendek anak itu akan merasa nyaman ya, karena yang dilakukan terapresiasi. Tapi kedepannya seperti apa, itu yang juga harus kita pikirkan. Berikutnya yang terakhir, penghargaan merusak hubungan. Yang tadi saya sampaikan, misalnya kita terbiasa memberikan penghargaan kepada murid kita, apalagi terutama di murid-murid yang menonjol ya, di murid-murid yang menonjol. Misalnya, oh ya kamu bagus nak, nilaimu bagus, kamu dapat 100, kamu selalu aktif ya. Suatu saat motivasi belajarnya akan berbeda. Saya akan belajar agar nantinya saya mendapatkan penghargaan, akan seperti itu. Lama kelamaan dia akan ditinggal oleh teman-teman
yang lain karena motivasinya sudah berbeda, niatnya ingin mendapatkan penghargaan. Itu maksudnya, sehingga kemudian gurunya ya yang jadi di permasalahan, Pak, biasanya kan Bapak memberikan apresiasi ke saya, kok beberapa waktu saya tidak diberi Pak ya. Nah, kayak gitu. Itu akhirnya menjadi rusak hubungan antara guru dan murid. Berikutnya, ini masih efektifkah penghargaan untuk meningkatkan prestasi murid? Saya sudah menyiapkan survei, Bapak Ibu ada di grup paguyuban, sudah ada di grup paguyuban semua. Oke, berarti tolong dibagi ke Pak Dani juga, ke Pak Dani supaya Pak Dani membagikan di grup yang lain. Silakan. Jadi Bapak Ibu tinggal menggeser saja. Menurut Bapak Ibu, penghargaan itu efektif tidak meningkatkan prestasi murid? Nanti akan kita cek hasilnya secara bersama-sama. Silakan. Udatnya tolong dibagi ke Pak Dani ya, tautannya. Oke, Pak Dani bisa kemudian di paguyuban juga boleh dibagikan. Sehingga nanti kita akan melihat hasilnya bersama-sama ya. Kalau semua guru ternyata mengisi, ini luar biasa ya. Nanti kita akan melihat varian yang berbeda. Itu ada 2 pertanyaan ya. Jadi yang pertama terkait dengan penghargaan, yang kedua terkait dengan hukuman. Oke, baik. Sudah ada datanya ya. Jadi yang pertanyaan pemandu yang pertama, masih efektifkah penghargaan untuk meningkatkan prestasi murid? Ternyata masih banyak yang menjawab penghargaan yang diberikan itu masih relevan ya untuk meningkatkan prestasi. Kemudian yang tidak efektif itu di bawahnya. Coba yang menjawab efektif silakan. Siapa? Mungkin bisa menyampaikan alasannya. Silakan. Siapakah? Tiga itu jatuhnya apa, Pak? Bagaimana? Oh, itu skalanya. Oh ya, jadi itu hanya karena 2 variabel ya. Artinya kalau misalnya itu kan skalanya 1 sampai 5 ya. Berarti kalau 5 itu benar-benar sangat tidak efektif ya, sangat tidak efektif. Kayak gitu. Jadi yang hasilnya 2 variabel itu akumulasi ya, akumulasi dari banyak pilihan. Apa? Oh iya, maksudnya kalau yang efektif berarti makin ke kanan, itu berarti efektivitasnya makin tinggi, seperti itu Pak Dani. Baik, yang menjawab efektif ada di ruangan ini? Siapakah? Ada yang menjawab tidak efektif ya, berarti selanjutnya di ruangan ini yang menjawab tidak efektif silakan membuat testimoni. Ya, tadi ada Bu Tia, sekarang Bu siapa? Bu Desi? Siapa? Kalau tadi sudah Bu Tias, Bu Deva ya. Bu Deva memilih yang mana tadi? Saya pilihnya, menurut saya sih tengah-tengah. Oh iya, berarti tengah-tengah. Berarti yang lain nanti masih memungkinkan menjawab. Silakan Bu Deva. Mengapa memilih yang tengah-tengah? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya. Saya Deva Morina, izin menjawab. Dari pertanyaan yang Bapak sampaikan ya, terkait dengan masih efektifkah penghargaan untuk meningkatkan prestasi murid. Nah, menurut saya pribadi, seperti yang sudah saya jalankan di kelas, menurut saya ada di tengah-tengah gitu Pak. Kadang itu bisa jadi suatu hal yang efektif, tapi kadang itu bisa jadi suatu hal yang tidak efektif. Mungkin dari tidak efektifnya sudah Bapak sampaikan gitu ya, karena mungkin penghargaan itu bisa jadi hukuman dan sebagainya. Tapi di satu sisi penghargaan itu juga bisa efektif karena memang sebagian siswa perlu adanya dorongan belajar, di mana kita perlu membuat mereka ingin belajar dengan kita memberikan penghargaan seperti itu Pak. Gitu. Jadi efektif atau tidak efektif itu kembali lagi ke siswanya. Kita harus melihat bagaimana keragaman siswa yang ada di kelas sosial. Baru kita bisa menggunakan efektif. Baik, terima kasih Bu Deva atas testimoninya. Kita beri tepuk tangan.
dengan hukuman? Ini bisa digeser. Oke, masih efektifkah hukuman untuk menyelesaikan masalah? Ya, yang paling banyak hukuman itu tidak efektif untuk menyelesaikan masalah. Siapa yang menggeser lebih banyak tidak efektif daripada efektif? Oke, silakan Pak Abi. Baik Pak. Jadi saya jawab 4 Pak. Kalau 4 tidak efektif. Kenapa? Karena ini kan masalah. Berarti masalah itu bukan kesalahan dong berarti Pak. Jadi kan kalau mungkin pertanyaan masih efektifkah hukuman untuk menyelesaikan kesalahan murid? Oke. Jadi kan murid itu berarti punya masalah bukan punya kesalahan. Berarti mungkin dia punya masalah itu secara jelas dia kelihatan murung, kelihatan ya bukan yang dari papan tulis saat diterangkan tapi dia nunduk gitu kan, ini punya masalah. Nah kalau yang kayak gitu dia kan nggak memperhatikan kita, bukan berarti kita harus menghukum Pak, dia nggak memperhatikan kita karena dia sedih seperti itu. Kita harus tahu kalau dia punya masalah apa. Kecuali dia nggak memperhatikan kita karena dia main HP, itu kan bukan masalah berarti namanya Pak, tapi kesalahan. Beda kan Pak. Nah karena ini masalah, berarti sangat efektif dong Pak. Kalau orang punya masalah malah dihukum, bukan ditanya masalahnya apa, dibantu diselesaikan kalau kita bisa bantu. Seperti itu Pak. Kalau kesalahan mungkin masih relevan sedikit ya Pak buat dihukum. Kamu salah, HP-nya saya ambil dulu, boleh. Tapi kalau misalkan masalah dia lagi murung, tapi kita suruh keluar, malah tambah hancur. Oke, betul. Oke, terima kasih Pak Abi. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Abi yang telah menyampaikan testimoninya. Artinya kalau misalnya memang siswa itu bermasalah, hukuman itu masih relevan Pak Abi ya. Oke, baik, selanjutnya Bu, kita ke salin dia berikutnya, ini bisa ditutup. Baik, Bapak Ibu, ini ada sekian banyak tindakan ya. Yang pertama itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan walaupun nanti berujungnya harusnya pada segitiga restitusi, konsekuensi itu harapannya untuk sementara waktu bisa menggantikan hukuman. Ya, bedanya seperti apa? Kalau hukuman itu cenderung tidak relevan, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ada murid terlambat, kemudian hukumannya membersihkan toilet. Nah, itu kan tidak relevan dengan kesalahannya, ya. Tapi kalau konsekuensi itu cenderung ada keseimbangan. Murid yang terlambat 30 menit, berarti nanti dia pulangnya harus menunda selama 30 menit. Nah, ini ada sekian banyak cerita ya, kira-kira menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi. Saya bacakan satu persatu. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah", itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi biasanya guru olahraga meminta anak-anak untuk mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Jadi tidak pakai masker, yuk push up. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya, hukuman. Harusnya bagaimana? Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau kita menganggap itu hukuman, kalau ditarik dari konsekuensi harusnya bagaimana? Kira-kira Bapak Ibu? Berarti muridnya tetap lolos saja? Atau bagaimana? Atau sekolah menyediakan sepatu berwarna hitam? Jadi anak-anak yang waktunya sepatunya tidak berwarna hitam dipinjami sepatu yang disediakan oleh pihak sekolah untuk sementara waktu. Yang mana Pak? Kalau harus sekolahnya di sepatu hitam.
Oh iya, karena kita tidak tahu ukuran anak-anak ya. Kita akan menyediakan sepatu seberapa banyak ya. Berarti kira-kira konsekuensinya bagaimana, Pak Abi? Kalau misalnya itu dianggap hukuman? Konsekuensinya, yang pertama kita bisa kasih dia peringatan, Pak. Diberi peringatan ya. Jangan dilakukan lagi. Oke, berarti diberi peringatan artinya anak tersebut yang tidak menggunakan sepatu hitam masih diperkenankan ya untuk mengikuti pembelajaran karena itu hak mereka, tapi kemudian diberi peringatan. Mungkin sepatu hitamnya basah atau hilang. Oke. Nyawang lagi buat beli. Oke, benar. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Konsekuensi. Oke, berikutnya. Oke, itu sudah disampaikan. Berikutnya, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi ya, sehingga harapannya kita punya pengetahuan tegas bahwasanya konsekuensi itu harusnya tetap dilakukan. Yang pertama, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi ya. Mungkin dari sisi guru akan merasa didaya ya karena bisa memberikan hukuman, tapi dari anak itu secara psikologis mungkin dia akan tertekan. Konsekuensi sesuatu harus terjadi ya, seperti yang tadi disampaikan Pak Abi, kita harus menggali masalah dari anak tersebut. Mengapa kemudian dia misalnya tidak menggunakan sepatu hitam, kemudian datang terlambat seperti itu, karena memang itu harus terjadi ya, kita tidak bisa menolaknya. Berikutnya, di hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu ya masih mengingat hukuman yang pernah diberikan saat jenjang sebelumnya, misalnya di SD, SMP ya, karena benar-benar sangat menyakitkan sehingga sampai saat ini Bapak Ibu sudah menjadi guru itu masih terngiang-ngiang ya. Oh, dulu guru saya pernah meminta saya lari keliling lapangan kemudian ditinggal pulang misalnya. Benar-benar guru bertanggung jawab ya. Berikutnya, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek ya. Mungkin seperti tadi ketika anak membasahi meja kemudian dia diminta membersihkan air di meja yang telah dibasahi, mungkin dia tidak nyaman ya, tapi kemudian dia akan tahu ya, oh ternyata ini kesalahan saya dan saya harus bertanggung jawab atas kesalahan itu. Setelahnya tidak akan ada lagi. Berikutnya, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin ya. Ketika kita membicarakan konsekuensi, misalnya tadi terlambat 30 menit, berarti dia harus menambah jam pulangnya 30 menit. Dia akan lebih menghargai, oh lain waktu kalau saya tidak ingin ketidaknyamanan agar nantinya saya bisa pulang kemudian bersama teman-teman ya yang lain, saya harus datang tepat waktu. Berikutnya, kalau hukuman itu cenderung memaksa ya, mau tidak mau ya harus dijalankan oleh murid tersebut atau orang-orang yang terdampak hukuman itu. Tapi kemudian kalau konsekuensi akan menjadi rangsangan, kemudian anak itu akan berpikir sebetulnya yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum. Berikutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri, itu dikaitkan dengan kolom baris kedua ya. Misalnya dia setelah dihukum akhirnya kemudian depresi, dia akan ada kecenderungan untuk menyakiti diri sendiri, dan itu pernah terjadi. Tapi anaknya sekarang sudah keluar, bahkan dia kemudian memajang foto tangannya disayat ya, seolah-olah itu benar ya, padahal ternyata dia mengambil tangan dari tempat lain ya. Tangan foto yang sudah disayat dikumpulkan ya, supaya orang lain itu melihat sampai sebegitu besarnya pengorbanannya, sampai seperti itu. Tapi kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, seperti tadi ketika kemudian dia harus menunggu lama untuk pulang karena hasil perbuatannya, lain waktu dia akan menyesuaikan diri untuk datang tidak terlambat. Kemudian konsekuensi itu bagian dari konsep diri yang baik, sedangkan hukuman tidak. Di konsekuensi ada belajar ya, belajar untuk membuat perilakunya jadi lebih baik. Berikutnya yang terakhir, di konsekuensi anak memang kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi kalau kemudian di hukuman, anak akan merasa marah,
dia merasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Bayangkan kalau misalnya hukuman itu dipublikasi ya, semoga saja dia semua yang ada di ruangan ini tidak melakukan ya, atau menjadikan contoh anak supaya yang lain ketakutan ya. Ini loh contoh anak terlambat ya, tuh saya minta untuk berdiri di depan, sehingga kemudian anak itu jadi terintimidasi, yang lain juga jadi ketakutan. Berikutnya, baik, kita ke subtopik yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Itu yang pertama, murid kita punya kebutuhan untuk diterima di kelas, diberi kasih sayang oleh gurunya, sehingga kemudian merasa tidak dibeda-bedakan. Berikutnya, kebutuhan akan penguasaan, artinya ini berhubungan dengan kemandirian. Harapannya ketika ada penugasan berhubungan dengan gaya belajar, guru harus bisa menyesuaikan diri. Jangan kemudian hanya menggunakan satu jenis ya tagihan ya, misalnya harus mengumpulkan poster saja ya, tapi harus tagihan-tagihan itu variannya harus lebih beragam agar siswa bisa mengerjakan secara optimal, tidak tertekan dan tugas itu terpenuhi. Berikutnya ada kebutuhan akan kebebasan ya, kebebasan mencari sumber belajar. Jangan kemudian terlalu kaku, misalnya anak-anak semuanya harus membaca buku dari perpustakaan, harus ada cap perpustakaan, di stempelnya di foto misalnya. Itu zaman saya dulu kayak gitu ya, akan nantinya perpustakaan ramai, akhirnya sampai kemudian memaksakan kehendak. Padahal di zaman kita itu kan guru sekali lagi bukan satu-satunya sumber belajar. Guru sekarang menjadi salah satu sumber belajar. Jadi kalau misalnya murid kita tidak paham dengan paparan kita, dia diminta untuk mencari di tempat lain. Boleh ya, sepanjang itu bisa memotivasi dia untuk memahami materi, dipersilahkan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia yang kita lihat dari sisi murid, kebutuhan akan kesenangan. Jadi harapannya sekali lagi strategi pembelajaran itu disesuaikan agar membuat murid kita nyaman ya. Salah satunya tidak dengan mengawali secara langsung materi di awal ya. Mungkin kita dulu juga banyak diajarkan terkait dengan model, kemudian strategi pembelajaran saat berada di kampus, yang itu membuat anak jadi senang, sehingga kemudian anak itu bisa mengikuti apapun yang kita inginkan ya. Saya seringkali karena faktor guru bahasa Indonesia, tapi juga tidak menutup kemungkinan guru yang lain, saya selalu mengawali pembelajaran dengan menanyakan kepada mereka, kepada murid saya, mereka mau apa. Kalau mereka mau cerita, saya akan bercerita. Kalau mereka mau saya harus stand up comedy seperti Pak Dhani yang sering dilakukan, saya juga akan melakukannya ya. Sehingga murid-murid kita tertarik. Kalau sudah tertarik kepada kita, mereka akan tertarik terhadap apapun yang kita sampaikan kepada mereka. Jangan kemudian memberikan jarak terlalu lebar sehingga kemudian siswa kita jadi ketakutan. Bertanya saja takut. Padahal sekadar bertanya ya tidak salah ya. Bahkan beberapa guru menjadikan itu sebagai penilaian sikap. Berikutnya Bu Ratna. Ini coba, ini termasuk kebutuhan apa Bapak Ibu? Ini ada beberapa narasi, kira nanti kita coba golongkan ke dalam kebutuhan apa. Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti kebutuhan apa? Dari 4 itu kebutuhan apa? Kesenangan. Atau ada yang lain? Kesenangan. Berikutnya, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa yang diinginkan oleh murid tersebut? Dicintai ya. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru saja. Nah, itu kebutuhan apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa?
Godaan apa? Kebebasan. Ya, mungkin dia butuh banyak varian, ya, butuh banyak keberagaman sumber belajar, sehingga tidak hanya mendengar guru saja di depan, ya. Berikutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-teman di depan kelas. Itu kebutuhan apa? Jadi dia merasa gambarnya belum baik, diambil, kan kamu sudah selesai duluan, ya, diambil ditunjukkan, ini anak-anak, ya, kayak gitu. Itu kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan, kebebasan, kesenangan. Penguasaan, dia merasa dia yang bisa mempublikasi itu, ya, dia punya kuasa karena kemudian itu hasil karyanya. Berikutnya, nah ini 5 posisi kontrol. Bapak Ibu termasuk yang mana? Itu yang pertama, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Kira-kira saat ini Bapak Ibu sedang berada di posisi yang mana di kelas masing-masing? Sebagai penghukum kah? Ya, itu karakteristiknya, ya, karakteristiknya ada di sampingnya. Kemudian membuat merasa bersalah, atau guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Bapak Ibu yang mana? Sebagai apa? Nah, di sana ada indikator-indikatornya, ya, di bawahnya. Ya. Yang bawahnya kurang terlihat, Pak. Terlalu kecil. Yang tulisan biru. Yang mana? Yang ini gambar. Yang bawah-bawah yang tulisan biru. Oh ya. Terlalu kecil. Oh gitu ya. Oh tidak terang ya. Oh berarti ini menggunakan ukuran saya berarti, ya. Ya, jadi itu ada beberapa indikator. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu menginginkan harapannya guru-guru itu bisa menjadi manajer, ya, bisa menjadi manajer dalam pembelajaran, tidak menjadi penghukum, ya, tidak menjadi pembuat merasa bersalah, ya. Mungkin ada, ya, saya kadang juga beberapa kali terbersit, ya, wah, anak ini beberapa kali diberitahu kok masih ngeyel, ya. Siapa di kelas 10 saat itu, yang alumni siapa namanya? Oh iya, Patri, ya. Patri itu berkali-kali, ya, dia mancing-mancing, ya, dia mancing-mancing, ya, mancing-mancing terus, ya. Saya kadang ada momentum itu, ya, membuat merasa bersalah supaya dia ya mengikuti kegiatan itu. Ternyata itu malah jadi dia diam saja, ya, malah diam saja. Ini seolah-olah terlihat patuh, padahal dia tidak nyambung, ya, tidak nyambung. Jadi agar nantinya tidak dimarahi lagi, ya, dimarahi lagi, saya diam saja. Nah, ini yang tadinya mungkin dia ingin, ya, cari perhatian, ya, supaya mendapatkan perhatian dan tidak ingin dihukum. Tapi karena berlebihan, akhirnya ya dia dapat hukuman dan dia merasa bersalah. Efeknya apa? Tragis. Saat mau kegiatan pembelajaran saya, dia diam saja, besoknya tidak hadir, ya, besoknya tidak hadir, ya. Ini Patri ini gimana ini, ya? Nah itu, jadi harapannya kedepannya kita bisa menjadi manajer, ya. Kita bisa menggali mengapa murid-murid kita berperilaku seperti itu, sehingga dia punya keyakinan bahwasanya perilaku itu salah dan dia bisa memperbaiki perilaku tersebut. Berikutnya, nah ini beberapa diskusi berhubungan dengan 5 posisi kontrol. Di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif? Tadi ada 5, ya. Nah, ini menjadi pertanyaan yang tidak perlu dijawab secara lugas, ditanyakan saja pada diri sendiri. Kira-kira dari 5 itu saat ini Bapak Ibu berada pada posisi kontrol yang mana? Bagaimana perasaan Anda saat melakukan itu? Misalnya sebagai pemantau, sebagai penghukum misalnya, ya, perasaan Bapak Ibu seperti apa? Kemudian saat ini setelah mendapatkan banyak pengetahuan terkait dengan 5 posisi kontrol, apakah itu berubah?
atau kemudian kita masih tetap berada di itu ya, di tempat itu karena kemudian merasa itu yang menurut saya paling efektif ya, atau bahkan itu menjadi ciri khas. Dulu kita kan punya label-label ya terhadap guru kita atau mungkin dosen kita, makanya kemudian ada ungkapan, oh ini dosen yang killer ya, oh ini dosen yang murah ya, karena bermacam-macam ya, bermacam-macam saat di kampus. Saya masih ingat saat itu ada mata kuliah Pancasila, guru saya, dosen saya menyampaikan seperti ini. Jadi jam saya masuk jam ke 0 ya, jam ke 0, artinya jam ke 0 itu sebelum pukul 7 saat itu. Kemudian karena tempat kuliah saya itu jauh, akhirnya saya coba untuk mendekat dengan kampus dan saya tidur di kosan teman saya. Ternyata teman saya ngajak saya tidak tidur, sehingga sekali lagi saat itu saya masuk ke kelas itu dalam kondisi terlambat. Akhirnya dosen saya menyatakan saat itu aturannya, kalau sampai terlambat jangan mengharapkan nilai A, pasti B ya. Jadi niatan baik saya untuk mendekatkan tempat saya ke kampus supaya saya bisa mengejar jam ke 0, jadi tidak terrealisasi. Ya kan ada kemudian label-label terhadap dosen seperti itu. Ada kemudian dosen, kalau mahasiswa yang kuliah di depannya semuanya perempuan berarti akan aman ya, kelas itu akan nyaman kayak gitu, laki-laki di belakang ya. Tapi kalau laki-lakinya di depan, ada saja yang membuat masalah, ada saja. Saya tidak suka ya kondisi sekarang ya. Masa mas bajunya mas. Nah, padahal ketika di belakang itu tidak diurus ya. Tapi karena dia di depan, ya diurus saja. Akhirnya muncul label. Oh, dosen ini dosen yang seperti ini. Harapannya kalaupun ada label, itu label positif. Oh, guru yang masuk ke kelas tepat waktu misalnya, oh guru yang baik, guru yang santun dan sebagainya. Baik, selanjutnya Bu Ratna, kita lanjut saja. Nah ini terkait dengan nada ya, nada suara. Sebetulnya bagaimana efektivitas yang kita sampaikan itu bisa sampai ke murid kita. Ternyata dari kata-kata saja atau misalnya kita manifestasikan dalam tulisan. Jadi kita menulis sesuatu, kemudian kita berikan kepada anak kita, ternyata efektivitasnya hal tersebut masuk ya, dipahami anak kita itu hanya 10% saja ya, hanya 10%. Tapi kalau kemudian nadanya dibuat beda ya, misalnya kita berucap, tolong kalau di rumah belajar yang rajin. Jadi nadanya dibuat nyaman seperti itu, pasti kesannya akan beda. Tapi ketika kemudian nada kita seperti kita membaca undang-undang, anak-anak jangan lupa belajar di rumah ya, misalnya seperti itu, wah itu akan lewat saja didengarkan, kemudian ya akan masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Itu akan lebih baik ya ketika kemudian kita juga menggunakan bahasa tubuh ya, bahasa tubuh, tapi jangan berlebihan juga ya, misalnya sambil menyentuh ya, kamu rajin-rajin belajar, atau karena guru olahraga misalnya, bagus nak ya, kita akhirnya bisa kaget ya, bisa kaget ini apa maksudnya bapak ini memberikan motivasi ya, tapi kemudian memukul dengan keras ya, bisa jadi akan salah tafsir. Ya ternyata itu ketika kita berujar kemudian sambil menggunakan bahasa-bahasa tubuh itu akan lebih efektif lagi. Selanjutnya Bu Ratna, berikutnya ini kita akan coba mempraktikkan ya. Berarti ada 2 orang, saya minta relawan setelah ini untuk mempraktikkan kata-kata yang setelah ini dimunculkan dengan menggunakan nada yang berbeda. Ya, nada yang berbeda. Tadi Bu Deva dengan Bu Tias sudah, berarti ibu-ibu yang lain ya, ibu-ibu yang lain. Jadi dengan menggunakan nada saja ya, dengan menggunakan nada. Setelah ini kalimatnya ada di sini, tapi tolong diungkapkan dengan nada yang berbeda. Nanti secara berkebalikan saja ya. Nanti yang lain lawannya nanti menyampaikan kalimat pertama, kalimat kedua lawannya lagi dengan nada yang berbeda. Silakan, berarti relawannya 4 orang. Ibu dengan ibu, ayo.
Ya, berdiri di sini ya. Silakan Pak menggunakan mic. Satu, ini. Bisa berhadapan-hadapan. Oke, dengan menggunakan nada ya, ini kalimatnya ada. Di sini itu ya, saling berhadapan-hadapan saja. Oke, sambil melihat. Ya, ini kalimat yang pertama ya. Sepertinya. Oh iya, oke, silakan. Jadi yang satu sebagai guru, nanti berkebalikan gantian satu sebagai murid. Kira-kira mengungkapkan ini bagaimana? Dari Bu Inayah dulu. Berarti sebagai guru, Ibu Bu Rahma sebagai murid dahulu. Terus sebagai ini kan? Oh iya. Apa yang kamu mau? Mau nilai bagus, Bu. Oke, berikutnya gantian Bu Rahma ke Bu Inayah. Inaya, apa yang sedang kamu kerjakan? Sedang mengerjakan tugas, Bu. Oke, berikutnya Bu Inayah ke Bu Rahma. Kapan saya bisa harapkan kerjaan ini selesai, Pak? Nanti pulang sekolah sudah selesai, Bu. Oke, silakan. Di mana ada sewaktu kami mengajarkan tentang karya pada hari Selasa lalu? Di rumah ibu sedang mengurus ibu saya. Oke, baik. Kita beri tepuk tangan untuk Bu Rahma dan Bu Inayah. Jadi sudah terlihat ya, berarti cocok menjadi guru. Artinya nadanya juga sudah bukan nada pembaca undang-undang ya. Nadanya juga sudah dioptimalkan sehingga nanti murid dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu bisa memahami. Baik, ini bagian terakhir dari kegiatan kita hari ini berhubungan dengan restitusi ya. Nanti kita akan melihat sebetulnya penerapan restitusi di sekolah itu seperti apa. Saya bacakan konsepnya terlebih dahulu. Jadi ini mengambil dari Gosen tahun 2004. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi dengan bantuan restitusi itu tidak ada hukuman. Jadi kita coba menyadarkan, kalau kita kaitkan dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia, restitusi itu pengampunan. Artinya kita memberikan permakluman kepada anak-anak terkait dengan kesalahan yang telah dilakukan supaya anak itu sadar terhadap kesalahannya dan merasa tidak menjadi pihak yang disalahkan walaupun dia melakukan kesalahan. Wah, itu kan nyaman ya bagi si murid. Saya melakukan kesalahan tapi kemudian saya tidak disalahkan, malah saya didorong untuk memperbaiki diri. Nah itu kan luar biasa. Harapannya nanti restitusi inilah yang digunakan. Tahapannya seperti apa? Itu ada 3. Nah ini kita lihat ciri-ciri restitusi dulu sebelum ke tahapan. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kalau tadi hukuman, konsekuensi itu kan selalu ada imbal balik ya. Bahkan restitusi pun itu ada imbal balik. Siswa yang yang melakukan kesalahan, dia harus kemudian menyelesaikan masalah itu. Kita tidak perlu mengontrol dia apakah dia belajar dari kesalahan atau tidak. Itu kita abaikan. Yang penting kemudian dampak yang kita berikan itu sudah seimbang. Dia mengotori tempat atau dia mengotori meja, dia harus membersihkan meja itu. Selesai. Kita tidak pernah kemudian menggali apakah anak itu belajar dari kesalahannya atau tidak. Yang penting masalah bisa terselesaikan. Itu. Tapi restitusi tidak itu. Kemudian memperbaiki hubungan. Jadi ketika kemudian ada anak yang salah, kemudian kita lakukan proses restitusi, dia tidak akan dendam terhadap kita walaupun dia memiliki kesalahan kepada kita. Dia akan belajar dari kesalahan itu. Kemudian restitusi itu berbentuk tawaran, bukan paksaan. Karena kemudian tadi di awal kita sudah menyampaikan kepada keyakinan keras, ya kita akan mengingatkan kepada mereka, nah
keyakinan kelasnya itu seperti apa. Misalnya setiap siswa, setiap murid harus menghormati gurunya misalnya. Kan sekarang ada keluhan ya Pak Dani ya, anak-anak mengidentifikasi gurunya. Ya, oh guru ini datang duduk memberi tugas kemudian pergi ya. Ada yang guru-guru misalnya selalu datang tepat waktu, mulai kemudian diidentifikasi seperti itu. Harapannya dengan adanya restitusi itu tidak terjadi ya. Jadi anak-anak tidak merasa terpaksa dan menghormati semua gurunya. Keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Makanya akhirnya di restitusi itu yang berlaku bukan motivasi eksternal untuk mendapatkan sesuatu, tapi motivasi internal ya. Saya bisa belajar apa dari yang saya lakukan. Makanya kemudian harapannya guru sekali lagi tidak melihat kesalahan murid ya, itu sebagai sesuatu yang membuat murid jadi terintimidasi. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan ya. Tadi sudah ada 5 ya kebutuhan dasar, harapannya itu bisa terpenuhi dengan bantuan restitusi. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ketika kita sudah tahu, oh saya salah, saya harus memperbaiki kesalahan ini karena kesalahan ini tidak baik bagi saya sebagai pelajar ya, sebagai pelajar. Harapannya dia bisa melakukan itu dari diri sendiri, bukan karena ada aturan yang mengikat, bukan karena ada perintah dari gurunya. Berikutnya, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Tidak seperti hukuman ya, atau bahkan tadi restitusi ya. Kalau hukuman atau restitusi, anak-anak telah melakukan sesuai dengan keinginan kita, sudah selesai masalahnya, tapi dia tidak belajar. Akhirnya kemudian karakternya jadi tidak muncul ya, karakter nilai-nilai kebajikannya. Berikutnya yang ke-8, restitusi fokus pada solusi, tidak fokus pada apakah dia sudah menyelesaikan hukuman atau tidak, tapi fokus pada solusinya. Apakah dengan kemudian masalah itu muncul, anak itu bertanggung jawab atau tidak. Kemudian apakah nilai-nilai kebajikan universalnya muncul dari kesalahan yang dibuat anak tersebut. Berikutnya, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika dia salah, dia tidak merasa terintimidasi. Bahkan ini ada kasus yang paling baru ya, kasus yang paling baru. Jadi ada anak yang berbuat salah, kemudian anak tersebut dipanggil oleh BK dan kesiswaan. Kemudian ketika dia kembali ke kelas, dia dirundung ya oleh teman-temannya. Oh ini anak yang seperti ini, anak seperti itu. Karena dia melihat. Jadi orientasinya kalau ada anak dipanggil kesiswaan atau BK, berarti sudah ditafsirkan ya anak itu bermasalah. Padahal harusnya tidak seperti itu ya. Juga kemudian asumsi orang tua kan seperti itu. Kalau ada surat panggilan dari BK, berarti ada yang salah. Harusnya kan tidak seperti itu ya. BK harusnya benar-benar diasumsikan sebagai tempat untuk konsultasi. Makanya kan frasanya itu kan bimbingan dan konseling ya, bimbingan dan konseling. Harapannya menjadi tempat yang nyaman bagi orang tua untuk kemudian secara bersama-sama dengan pihak sekolah mendidik anak-anak mereka. Berikutnya, ini prosesnya segitiganya seperti ini. Jadi ada validasi tindakan, ada menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Ini kalau misalnya ditanyakan harus mulai dari mana? Sesuai dengan permasalahannya, tidak harus urut ya, tidak harus urut. Tapi permasalahan itu ada di mana? Nanti ada contohnya. Berikutnya, oke, ini langsung saja kita manifestasikan dalam bentuk video. Silakan, Bu. Jadi ini karakteristiknya dan langkah melakukan restitusinya. Tapi kita langsung saja melihat video yang saya lakukan sebagai proses restitusi. Sehingga tadi bagian dari restitusi menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan, ya itu semuanya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat dan bahagia. Saya Muhammad Asani dari SMA Negeri 37 Jakarta
akan menyajikan dua skenario dalam praktik segitiga restitusi. Selamat menyaksikan. Kasus 1. Sebelum itu Pak, izinkan saya menjelaskan dan saya sangat mohon maaf. Ini untuk validasi tindakan, ya, validasi tindakan salah. Ini saya mengonfirmasi apakah benar-benar ada kesalahan atau tidak. Melakukan hal tersebut, saya dapat bersama sehingga tentunya mengganggu waktu pelajaran bersama dengan Pak Toha dan pasti menimbulkan anarkis, dan saya juga kurang bisa menahan diri sehingga timbullah perpecahan konflik antara saya dan juga teman saya sehingga mengganggu pelajaran berdepan. Itu saya sangat mohon maaf. Baik, Pak Toha beberapa saat yang lalu menemui saya dan mencurhatkan ketidaknyamanan beliau saat mengajar di kelasmu. Nah, sekarang karena ini sudah terjadilah sekarang yang harus dilakukan apa upayamu kemudian agar nantinya hubungan kelasmu dengan Pak Toha kembali baik lagi. Izin Pak, untuk itu mungkin saya akan pertama-tama yang pasti saya akan lakukan akan meminta maaf terlebih dahulu kepada teman-teman, kepada teman saya mungkin, dan juga kepada Pak Toha selaku Bapak guru yang tersangkut pada pelajarannya. Saya sangat bersalah, saya mengaku bahwa saya salah dan saya tidak bisa menahan emosi saya sehingga mengganggu pelajaran pada Pak Toha, dan oleh karena itu upaya saya dalam melakukan hal tersebut kami meminta maaf terlebih dahulu, dan saya akan membuat komitmen dan surat perjanjian kepada Pak Toha kalau misalkan saya tidak akan mengulangi kejadian tersebut, dan juga saya akan berkomitmen kepada teman-teman bahwa saya tidak akan mengganggu dan juga menunda pelajaran pada Pak Toha karena hal tersebut tentunya merugikan teman-teman saya. Kita kembali kepada keyakinan kelas. Apa keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama? Benar Pak, saya juga kurang melihat dan juga melihat ketika waktu pelajaran Pak Toha mungkin saya kurang memahami terkait pembelajaran terhadap jam kerja. Ketika kita sedang pembelajaran kita harus tetap kondusif, tenang, dan mungkin saya tidak bisa melakukan hal tersebut sehingga tentunya membuat anarkis. Baik, terima kasih atas informasi yang telah diberikan dan juga komitmen diri untuk harus memperbaiki diri ke arah yang lebih baik. Ingatlah, keyakinan keras menyatakan bahwasanya setiap guru adalah orang tua yang harus dihormati, siapapun itu. Oleh karena itu siapapun pengajarnya, kamu jangan sampai sekali lagi membuat hal-hal yang menyebabkan kegiatan pembelajaran jadi tidak nyaman. Nanti permohonan maafmu akan Pak Sani sampaikan kepada Pak Toha sehingga semuanya bisa kembali normal dan kembali seperti sedia kala sebelum kejadian ini terjadi. Sekali lagi terima kasih. Selanjutnya Mas Dimas bisa langsung kembali ke kelas untuk melanjutkan kegiatan belajar. Silakan. Assalamualaikum Pak, mohon maaf Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasus 2. 3. Dimas, saya Pak Sani, silakan duduk. Alhamdulillah. Tahu mengapa Pak Sani panggil? Coba lihat ini bajumu tidak dimasukkan, padahal sudah ada aturan kalau di sekolah baju harus dimasukkan. Kenapa tidak kamu masukkan? Ini Pak, sekarang siang Pak, panas Pak, panas saya ikut pidato mandiri, mulai dibalik dulu. Kalau misalkan saya masuk itu kan panas Pak. Ingat ini adalah dalam sekolah aturan telah disepakati bersama. Tidak apapun yang terjadi
sepatu, harapannya baju ketika berada di sekolah itu juga dimasukkan. Ya, silakan supaya lebih jelas bahwasannya keyakinan kelas itu benar-benar dipatuhi oleh ibu. Nanti proses belajar ini semuanya harus dijalani secara tertib. Kamu ingat keyakinan kelasmu seperti apa? Masih saya kan juga harus berpakaian rapi, pakaian juga dimasukkan, dan pastinya sudah ada tahapan-tahapan yang dari sekolah juga. Jadi mungkin mohon maaf sekali lagi Pak kalau misalnya tadi Pak. Baik, ingat semua orang pasti pernah berbuat salah. Ya, tapi harapannya dengan kesalahan itu orang bisa mengubah diri supaya kesalahan itu tidak terus-terusan terjadi, sehingga kemudian dia bisa memperbaiki diri sehingga bisa menjadi insentif pengetahuan dan meningkatkan kualitas diri. Saya itu sebenarnya apa? Saya lihat kegiatan belajar juga belum selesai, jadi kamu silakan kembali ke kelas. Siap Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Gahan Gaha, siswa dari SMA Negeri 37 Jakarta. Dan mungkin saya akan memaparkan mengenai testimonial saya dalam merasakan dan juga merasakan sendiri dari praktik dari restitusi tersebut. Dan mungkin dari adegan-adegan sebelumnya kita sudah lihat, kita bisa tahu mengenai restitusi tersebut. Restitusi itu di mana siswa memahami permasalahan mereka sehingga Bapak Ibu guru bisa membimbingnya, bisa mengarahkan dan juga memberikan validasi di mana tentang kesalahan siswa-siswi tersebut tanpa harus dan langsung memberikan hukuman kepada mereka. Dan sehingga dari permasalahan yang dialami oleh murid bisa langsung diarahkan oleh guru dan diberikan konsekuensi dipahami oleh siswa-siswi tersebut. Sebagai contoh, ketika saya tidak memakai tidak memasukkan dari dalam sana saya dan dikeluarkan secara begitu saja, tentunya konsekuensi yang harus saya terima tapi dengan masukan dan yang sehingga dari restitusi tersebut kita bisa tahu kalau misalkan dengan praktik tersebut kita bisa lebih memahami dan juga bisa lebih berpikir mengenai permasalahan dari diri tersebut. Ketika individual tersebut merasakan bahwa ini menjadi permasalahannya sehingga Bapak Ibu bisa mengarahkan secara langsung. Dan mungkin perasaan saya ketika dengan adegan sebelumnya dengan praktik restitusi tersebut kita bisa tahu kalau misalkan saya jujur saja saya lebih nyaman dengan restitusi. Kenapa? Kalau misalkan siswa-siswi baru saja menegur ditegur, kalau misalkan mengeluarkan baju secara langsung dan tiba-tiba langsung dapat kamu masuk BK atau misalkan kamu tidak boleh masuk, di situ tuh poin permasalahannya siswa-siswi tidak bisa belajar dan juga belum bisa belajar memahami terkait permasalahan tersebut. Sehingga dengan praktik restitusi tersebut kita bisa tahu dengan siswa-siswi bisa memahami, bisa mempelajari dan juga tentunya bisa secara luas bisa menerima mengenai konsekuensi apa yang dia terima sehingga menjadikan kita siswa yang berpikir kritis dan tentunya bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Oleh karena itu mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kita beri tepuk tangan untuk Dimas dan Naima ya, kameramennya. Oke, baik. Sekarang di bagian akhir dari kegiatan kita, atau mungkin ada yang mau bertanya terlebih dahulu, silakan. Sebelum kita melakukan refleksi ya, nanti saya minta 2 orang ya melakukan refleksi dari kegiatan ini. Nanti akan fokus di syuting ya. Berhubungan dengan kegiatan kita hari ini ya. Jadi fokus refleksinya hal baru apa yang mengubah paradigma ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik tadi. Kemudian yang ketiga saya akan menjadi among ya atau penuntun yang seperti apakah atau guru yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini.
materi hari ini. Hal baru yang saya dapat dari pembelajaran hari ini, saya lebih memahami bagaimana menjadi guru yang baik, dapat memahami siswa dan tidak menghakimi siswa jika misalnya siswa ini melakukan kesalahan, dan bagaimana saya menanggapi sikap siswa peserta didik. Dan nantinya saya akan menjadi sosok, insya Allah saya akan menjadi sosok yang lebih baik setelah mengikuti seminar ini. Jadi saya gimana ya jelasinnya? Jadi kan saya udah dapat nih tadi lima sosok guru, misalnya seperti apa tadi Pak? Posisi kontrol ya. Posisi kontrol, penghukum, pemantau, teman, manajer. ya. Kalau dari posisi yang tadi, saya insya Allah pengen jadi guru sebagai manajer. Jadi saya nggak harus jadi gimana ya, nggak harus di posisi atas banget. Ada kalanya saya menjadi teman bagi para peserta didik. Ada kalanya juga saya gimana ya maksudnya? Ada kalanya juga saya tetap mengontrol peserta didik. Jadi jangan sampai saya menjadikan teman-teman peserta didik sebagai teman saya, tapi saya malah dilakukan sama peserta didik saya. Mungkin seperti itu ya saya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kori atas refleksinya. Satu lagi siapa? Febri, Pak. Oh iya, Bu Febri, silakan Bu Febri. Apa yang merubah paradigma saya yang saya dapatkan hari ini? Jadi pada dasarnya saya melihat apa kekurangan dari saya ketika saya mengajar. Oh, jadi ketika saya menghadapi salah satu anak didik saya ternyata memang dia punya masalah ataupun punya kesalahan yang terjadi di kelas, maka saya lakukan apa yang tindakannya sesuai dengan perbuatannya, sampai kita tidak melupakan kondisi psikologinya. Kadang kalau misalkan kita terlalu berlebihan terhadap suatu peserta didik, ya psikologisnya mungkin akan terganggu. Kemudian apa yang menjadi bayangan saya ketika nanti saya akan mengajar nanti, saya berusaha untuk menjadi posisi teman, tapi ada kalanya saya mengontrol mereka juga, tapi ada kalanya saya ingin menjadi manajer untuk mereka semua. Jadi istilah katanya saya berusaha untuk menjadikan anak murid saya itu dekat dengan saya, jangan sampai mereka itu memusuhi saya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, baik, kita berikan tepuk tangan juga. Terima kasih atas dua refleksi ya dari guru-guru kita. Baik, selanjutnya setelah refleksi apa Bu Ratna? Oke, seperti apa salindianya? Oh iya, terima kasih. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Kita tunggu-tunggu adalah terima kasih. Baik, saya kembalikan lagi ke Bu Ratna. Baik, terima kasih Pak Asmani atas pemaparannya, atas sharing ilmunya yang luar biasa. Dari paparan Pak Asmani kita jadi tahu ya apa itu tentang konsep teori kontrol, kemudian bagaimana itu disiplin yang sebenarnya bukan untuk mendisiplinkan untuk tingkat keketuaan, tapi untuk bagaimana para siswa belajar ya. Kemudian bagaimana tentang itu keyakinan kelas, hukuman, penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia itu apa saja, kemudian posisi kontrol tadi juga ada 5 itu tadi, kemudian apa juga itu resolusi kita jadi tahu. Acara yang sangat bermanfaat ini sayang sekali harus kita tutup karena memang sudah selesai. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya di dalam acara ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata, saya sebagai moderator. Kemudian kita tutup akhiri acara ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, silakan kita